Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap tenang di dalam hadirat-Mu. Syukur, haleluya Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan bersama, jiwaku tenang. Jiwaku tenang dalam Kristus, dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya, lihat kuasa-Nya dalam keheningan, dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, kami mau tetap tenang, ku akan terbang bersama. Sebab kami tahu kami bersama dengan Engkau. Bapa, Kau Raja atas, kami terbang di atas permasalahan-permasalahan kami. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Katakan bersama, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Oh, kami tetap tenang. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia. Kau selalu ada bersama kami, apapun yang terjadi. Yeah,
sembah Kau Tuhan, kami menyembah-Mu, kami sujud di hadapan-Mu, kami memuji-Mu, kami agungkan Engkau, Yesus. Haleluya, kami angkat suara, kami angkat tangan kami angkat hati kami untuk memuji-Mu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, Yesus. Oh, hanya Engkau Tuhan dan Raja kami, yang layak kami sembah, yang layak kami puja, yang kami tinggikan. Haleluya, Yesus. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Karena Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Mari sekali lagi pujikan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita terus belajar mengenai fulfilling divine destiny. Karena ternyata kalau kita lihat mengenai destiny ilahi ini, kita tidak bisa main-main. Kita harus betul-betul mau taat dan setia kepada Dia yang sudah memberikan destiny itu. Ini bukan takdir. Destiny bukan takdir. Tetapi Allah memberi choice kepada manusia, pilihan. Mau menurut, yaitu berjalan di dalam rancangan Allah atau destiny ilahi ini, atau menyimpang. Kalau menyimpang ya ada konsekuensinya. Tapi kalau tetap setia, nah ada sesuatu yang istimewa, yaitu hari depan yang penuh harapan. Sebagaimana Yeremia 29 ayat 11 ungkapkan kepada kita.
Mari saat ini kita belajar lagi dari kehidupan Abraham. Kita tahu bagaimana Abraham itu betul-betul mempunyai divine destiny dalam dirinya. Dan bahkan setiap orang. Tapi yang dicatat dalam Alkitab itu jelas, itu adalah destiny yang Tuhan berikan untuk Abraham. Yaitu ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim untuk pergi ke suatu tempat, yaitu ternyata Kanaan. Dan Tuhan sudah membuat suatu destiny, menjanjikan, dan itu suatu covenant juga, akan memberkati Abraham dan membuat keturunannya banyak. Walaupun kenyataan yang dihadapi Abraham adalah istrinya ini mandul, nggak bisa punya anak. Mereka sudah menikah sekian lama, nggak bisa punya anak juga. Tapi kok Allah mengatakan, kamu akan punya keturunan dari istrimu. Ya. Nah, untuk itu mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 16. Ada sebuah deviasi di sini dari divine destiny. Dikatakan di sini mulai ayat yang pertama dikatakan, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Nah, sampai sini dulu pembacaan kita, ya. Manusia memang serba limited, terbatas. Tidak bisa melihat jauh ke depan, cuma terbatas saja apa yang bisa dilihatnya. Yaitu apa yang ada di sekelilingnya. Diceritakan di sini, Abram dan Sarai percaya bahwa mereka akan punya keturunan. Tapi faktanya adalah Sarai itu mandul, nggak bisa punya anak. Nah, namanya manusia, punya akal, punya pikiran, punya kehendak, perasaan juga. Maka mulai berpikir, tapi ini pikiran manusia. Sarai dan Abram berdiskusi. Percaya sih kalau Tuhan akan memberi keturunan. Tapi aku tidak bisa, mandul, gimana ini? Mungkin dari Hagar bisa. Pada masa itu memang situasi perlakuan seperti ini banyak terjadi, di mana istrinya memberikan pembantunya kepada suaminya. Itu sesuatu yang pada saat itu banyak terjadi, ya. Dan akhirnya mereka memutuskan kalau gitu ya gini aja deh. Ini aja Hagar membantuku ini. Dan akhirnya kemudian Abram mengikuti saran Sarai, yaitu memperistri Hagar. Dan kemudian ayat selanjutnya, dalam ayat 4 dikatakan, Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu.
Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, benar kan ternyata? Ketika Abram menghampiri Hagar, menikahi Hagar, betul Hagar mengandung. Nah, Hagarnya agak sedikit arogan dalam hal ini. Oh, ternyata melalui aku ini keturunan itu, dan seterusnya. Ya, dikatakan ayat berikutnya, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku itu ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Nah, selanjutnya dalam ayat 6 dikatakan, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu ada di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Nah, muncul kan persoalan-persoalan yang baru. Sudah jelas tadi Tuhan memberikan suatu destiny. Abram, kamu akan punya keturunan. Tapi mereka pakai maunya sendiri. Tidak pakai maunya Tuhan. Loh, kok kelihatannya kan ini juga ikut membantulah rencana Tuhan itu. Toh Sarai kan tidak punya anak. Itu pikiran manusia. Tapi dalam apapun juga kita harus selalu mengedepankan, mengutamakan apa yang Tuhan mau. Kita harus selalu minta pimpinan Tuhan. Ya, Abraham dan Sarah mungkin secara logika bisa dikatakan tidak salah. Coba cari jalan lain. Siapa tahu melalui ini bisa punya keturunan. Dan terbukti benar kan bisa mengandung. Loh, tapi muncul masalah-masalah ternyata. Si Hagarnya jadi arogan lah. Dan kemudian Sarainya terpaksa harus menindas Hagar lah. Dan akhirnya Hagar nggak tahan, ditindas, lari atau minggat. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata ini adalah deviasi, penyimpangan. Tuhan sudah memberikan suatu destiny yang jelas kok kepada Abram. Kamu akan punya keturunan. Tapi Abram menyimpang dari destiny itu. Mengambil Hagar. Dia pikir, menurut pikirannya, mungkin ini, ya. Tapi tanpa pimpinan Tuhan semuanya itu kacau balau. Nah, kalau kita maju ke pasal yang ke-17, ya, kita lihat ayat yang ke-18, diceritakan Hagar kemudian melahirkan anak dan diberi nama Ismail. Ya. Jadi tadi waktu Hagar lari, malaikat Tuhan menemui Hagar. Sudah kamu balik, pulang ke Abraham. Dan nurutlah si Hagar ini. Mungkin nanti lain saat kita akan dalami lagi. Apa yang menjadi dialog antara malaikat Tuhan dengan Hagar. Dan apa yang terjadi sampai kemudian Ismail ini dilahirkan. Ya. Tapi secara singkat kita lihat kisahnya di sini adalah
Ismail akhirnya dilahirkan dan Abram memberi nama anaknya itu Ismail. Gimana pun juga itu adalah darah dagingnya, itu adalah benihnya sendiri, walaupun bukan dari istrinya yang bernama Sarai, tapi dari Hagar, pembantu Sarai itu. Tapi itu Ismail kan benih Abraham, ya, sedarah dengan Abraham. Baik, jadi kita kembali lagi, kita lihat Abraham tetap berpandangan, oh rupanya ini nanti, ya, keturunan ini yang dimaksudkan. Tapi kelahiran Ismail itu, munculnya Ismail ini bukan atas pimpinan Roh Kudus. Itu atas kemauan mereka sendiri, pikiran manusiawi si Abraham ini. Ya, dalam ayat 18 pasal 17 Kejadian dikatakan demikian. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarailah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, ternyata penyimpangan kan? Bukan kehendak Allah, berarti itu bukan divine destiny. Jadi, keberadaan Ismail, Hagar juga ini bukan di dalam jalur destiny ilahi. Bagi Abraham, karena Sarai istriku tidak bisa punya anak kok. Ya, ini sekarang ada anak Ismail. Ini mungkin keturunannya yang Tuhan janjikan itu. Dan dia katakan, ini Tuhan Ismail. Tuhan katakan, no, bukan. Tapi nanti dari istrimu Sarai. Kaget lagi Abraham. Kan dia mandul, kan dia tidak bisa. Tapi Tuhan katakan, dia akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Sampai namanya pun sudah muncul di sini. Padahal keadaannya nampaknya nggak mungkin karena Sarai itu mandul. Nah, di sini kita lihat ya bahwa divine destiny, menghadapi divine destiny, kita tidak boleh main-main. Kita tidak boleh menyimpang sedikit pun. Tapi memang kita diberi choice. Mau berjalan dalam destiny Allah atau mau menyimpang. Ya. Nah, kalau kita mau berjalan dalam destiny Allah, ya harus nurut pimpinan Tuhan. Sekalipun keadaan, kenyataan yang kita hadapi tidak seperti yang kita bayangkan atau kita harapkan. Abraham sama sekali tidak melihat ada kemungkinan bahwa Sarah itu bisa punya anak. Nah, sekarang kenyataannya Hagar bisa melahirkan dan itu benihnya sendiri. Tapi Tuhan katakan, no, bukan. Malah Tuhan sampaikan Ishak yang nanti menjadi keturunannya. Nah, ini luar biasa. Sudah lihat bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa, Tuhan nggak main-main. Tapi manusia yang seringkali nggak mau taat kepada Dia, pakai maunya sendiri. Itu sebabnya pada tahun ini kita belajar betul untuk menyadari bahwa Tuhan itu sebetulnya mempunyai destiny dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita taati, mari kita
betul-betul mau dipimpin oleh Dia, mau mengikuti kehendaknya. Karena kita ini diciptakan Allah untuk menggenapi destiny ilahi itu. Bukan kebetulan masalah Hagar dan Ismail kita tinggalkan. Nanti ini kita bisa bahas berikutnya. Apa dan mengapa dan sebagainya. Ya. Tapi yang jelas itu bukan divine destiny. Terjadi suatu deviasi dan muncul masalah baru. Jadi kita lihat di sini, kalau kita menyimpang dari divine destiny, dari rancangan Allah, pasti muncul masalah-masalah, kesulitan dan sebagainya. Dan kita tahu akibat penyimpangan Abram itu, maka sampai hari ini kesulitan, masalah terus terjadi, khususnya antara Ismail dan Ishak ini, keturunan mereka. Sampai sekarang bermasalah terus. Ya. Dan ini mendunia sekarang. Akibat penyimpangan tersebut. Andai kata waktu itu Abraham tidak menyimpang, mengikuti divine destiny-nya, ceritanya berbeda. Masalah tentunya tidak akan terjadi seperti yang ada sekarang ini. Jadi kita lihat di sini, mari, mengapa kita belajar mengenai divine destiny, fulfilling divine destiny, yaitu supaya kita selalu berhati-hati, tetap mau berjalan di dalam destiny Allah. Sebab ketika menyimpang, masalah akan terjadi. Dan Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat. Dia tidak bisa dipermainkan. Ketika Abram tadi dikatakan, ya Tuhan, ini sudah ada Ismail, ya ini aja deh. Tuhan nggak bisa diatur oleh manusia. Tuhan tetap katakan, no, bukan. Tapi nanti yang dilahirkan istrimu. Nah, jadi jelas kita nggak bisa main-main dengan divine destiny. Karena Tuhan sudah mempunyai suatu rancangan. Mari kita genapi, penuhi rancangan Allah, fulfill the divine destiny. Maka ada hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus. Dan kami minta Roh Kudus terus menuntun kami. Agar kami boleh selalu berjalan di dalam destiny ilahi. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Agar kami boleh selalu melakukan kehendak-Mu Tuhan, apa yang Kau mau. Sebab kami tahu Kau Allah yang baik, yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu kami terus mengimani Tuhan, dan kami percaya sepanjang hari kami terima berkat-Mu, berkelimpahan, keberhasilan, kemenangan, sukacita, dan bahkan kesehatan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan dalam nama Yesus. Amin.